Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa-siswi SMP Agus Salim Semarang. Semoga keadaan kalian tetap sehat, semangat, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Untuk pagi hari ini, kalian masih belajar IPS bersama dengan Ibu Susi, dan di sini ada beberapa teman kalian dari kelas 7D. Ada Rizal, ada Kevin, ada Ayub, dan terakhir ada Rifki. Berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk materi IPS pada pagi hari ini, kalian nanti akan belajar tentang macam-macam kebutuhan. Tentunya kalian juga memiliki berbagai macam kebutuhan. Coba bisa disebutkan untuk Rizal kebutuhannya apa saja? Kebutuhan tidur. Untuk Kevin, main game. Untuk Ayub, makan. Untuk Rifki, membeli peralatan sekolah. Iya, dari kebutuhan yang sudah kalian sebutkan tadi, dari masing-masing siswa ternyata berbeda-beda. Nah, dari berbagai macam itu tadi akan dikelompokkan ke dalam macam-macam kebutuhan berdasarkan: satu, ada kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Yang kedua, kebutuhan berdasarkan waktunya. Dan yang ketiga, kebutuhan berdasarkan sifatnya. Yang keempat, kebutuhan berdasar subjek. Untuk yang pertama, kebutuhan yang berdasarkan intensitasnya dibagi menjadi 3. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu ada kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Untuk kebutuhan sekunder, kebutuhan seperti kendaraan, perabotan rumah tangga, kemudian ada sepeda, itu termasuk kebutuhan sekunder, kebutuhan tambahan. Yang ketiga, kebutuhan tersier, kebutuhan barang mewah. Contohnya apa ya? Kebutuhan apa? Perhiasan. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Ya, mobil mewah, itu termasuk dalam kebutuhan tersier. Kemudian kebutuhan macam yang kedua yaitu berdasarkan waktunya. Ada 2, waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Kebutuhan yang sekarang seperti saat kalian perutnya kosong, lapar, langsung makan. Ya, itu namanya kebutuhan sekarang. Untuk kebutuhan yang masa akan datang, menabung. Kalian tentunya juga menabung kan? Ya, di rumah ya, untuk kebutuhan masa yang akan datang. Terus yang ketiga, berdasarkan sifatnya. Ada 2 berdasarkan sifatnya. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Tadi ada yang menyebut kebutuhan tidur. Tidur itu juga termasuk dalam kebutuhan jasmani karena tubuh ini perlu istirahat, ya, olahraga itu juga kebutuhan jasmani. Terus yang kedua yang masih berdasarkan sifatnya, kebutuhan rohani. Apa itu kebutuhan rohani? Ya, ibadah sholat. Selain ibadah sholat, apalagi yang termasuk dalam kebutuhan rohani? Ngaji. Kemudian nonton TV termasuk kebutuhan rohani kah? Iya, nonton TV, ya kan batin kita menjadi senang. Main game, nah itu juga batin kalian menjadi senang. Terus yang keempat, kebutuhan berdasarkan subjeknya ada 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Kebutuhan individu ya seperti kalian membeli alat tulis untuk kebutuhan kamu sendiri, ya. Kemudian membeli seragam sendiri, nah itu ya.
Terus kebutuhan sosial ini yang berkaitan dengan orang banyak. Kalian ini berada di mana ini? Sekolah. Ini sekolah kan untuk umum. Nah, makanya sekolah ini termasuk salah satu dari kebutuhan sosial. Ya, itu tadi macam-macam dari kebutuhan yang sudah Ibu kelompokkan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oh ya, Rifki coba. Iya, kenapa kebutuhan masing-masing orang itu tidak sama? Karena faktornya, satu, pendapatan masing-masing orang pun berbeda. Yang kedua, pendidikan. Ada yang pendidikannya rendah, ada yang pendidikannya tinggi. Sehingga kebutuhan itu tidak sama. Terus ada tempat tinggal. Ya, ada yang tempat tinggalnya di daerah pedesaan, ada yang di perkotaan, kan kebutuhannya berbeda. Terus ada jenis kelamin. Ya, jenis kelamin juga mempengaruhi perbedaan kebutuhan. Perempuan seperti Bu Susi, kemudian laki-laki seperti kalian juga tidak sama kebutuhan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Kita tarik dulu kesimpulan bahwasanya kebutuhan yang bermacam-macam dan berbeda-beda tadi bisa dikelompokkan ya berdasarkan intensitasnya ya, kemudian subjeknya, sifatnya dan waktunya. Nah, kebutuhan yang sudah dikelompokkan itu diharapkan kalian bisa memenuhi kebutuhan mana yang termasuk kebutuhan mendesak dan mana yang tidak, sehingga tidak terjadi pemborosan ya. Seperti Allah berfirman juga di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang yang melakukan pemborosan termasuk temannya setan. Ya, demikian tadi ya yang Ibu sampaikan untuk materi macam-macam kebutuhan. Mudah-mudahan bisa kalian terima dengan baik. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian, jangan lupa untuk berdoa. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.